Kemudian yang sini agak banyak. Kira-kira yang mana yang lebih cepat? Kemudian kita tekan tombol ini. Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Di praktikum kali ini kita akan mencari tahu kenapa cabai itu bisa memiliki rasa pedas. Wah, padahal kan lidah hanya ada 4 pendeteksi rasa. Ada manis, asin, asam, pahit. Di mana manis terletak pada ujung lidah. Kemudian diikuti asin yang agak ke belakang, terletak pada nomor 2 dari depan. Terus ada asam nomor 2 dari belakang atau nomor 3 dari depan. Nah, ini hanya logika saja. Dan yang paling belakang adalah rasa pahit. Oke, di sini kita sebagai intermezzo. Di sini kan terlihat pada gambar bahwasanya di mana rasa manis, asin, asam, pahit itu terletak pada depan, kemudian di samping-samping dan paling belakang. Nah, lalu di sini kan di tengahnya itu kan tidak terdapat peka rasa terhadap apa, misal dari 4 itu. Apakah di tengah lidah ini tidak memiliki pendeteksi rasa? Ya, jadi maksud dari gambar di sini adalah bagian lidah yang memiliki rasa lebih dominan. Maksudnya adalah lidah seluruhnya itu pendeteksi rasa, di mana yang menjadikan pendeteksi rasa itu apa? Yaitu adanya papila. Papila adalah bintik-bintik pada lidah, di mana ini sebagai pendeteksi rasa. Jadi pada seluruh bagian lidah itu memiliki 4 pendeteksi rasa tersebut. Yaitu ada manis, asin, asam, dan pahit. Semuanya memiliki rasa tersebut. Hanya saja di salah satu bagian itu mendeteksi salah satu rasanya lebih dominan. Misalkan di bagian ujung lidah ini lebih dominan rasa manis. Kemudian di belakang lagi lebih ke belakang lagi itu ada rasa asin dan asam, dimana agak ke samping itu lebih dominan pada asin dan asam. Kemudian yang paling belakang itu lebih dominan pada rasa pahit. Dan kemudian di tengah ini tidak ada yang lebih dominan, sehingga di tengah itu tetap terdapat pendeteksi rasa, hanya saja tidak lebih dominan. Jadi pada bagian tengah lidah terdapat pendeteksi rasa, namun tidak lebih dominan, seperti halnya pada ujung lidah yang memiliki manis dan pada belakang lidah yang memiliki lebih dominan kepada pahit. Oke, kembali ke pembahasan tadi. Lalu bagaimana cabai bisa memiliki rasa pedas? Apa itu pedas? Apakah konspirasi elit global? Ya, dilansir dari merdeka.com, rasa pedas bukanlah rasa, melainkan sensasi, di mana rasa pedas dihasilkan dari senyawa yang namanya senyawa capsaicin. Senyawa ini menghasilkan sensasi panas, seperti terbakar, yang sebenarnya papila pada lidah menangkapnya sebagai rasa sakit. Rasa sakit inilah yang kita sebut sebagai rasa pedas. Yang lebih tepatnya adalah sensasi pedas. Karena pedas bukanlah rasa, melainkan sensasi. Jadi, rasa pedas bukanlah konspirasi global. Oke, sekarang kita lanjut ke praktikumnya. Kita akan buktikan lewat percobaan cabai yang kita oleskan ke kulit, apakah menghasilkan sensasi panas atau terbakar. Kita juga akan mengukur kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan senyawa capsaicin ini untuk bereaksi kepada kulit sehingga kulit kita akan terasa panas atau terbakar. Kemudian untuk mengantisipasi rasa panas yang berlebihan, kita nanti akan menggunakan air hangat. Kenapa air hangat? Karena air hangat dapat melarutkan senyawa capsaicin sehingga senyawa ini dapat hilang, kemudian rasa panasnya diharapkan akan segera hilang. Selain air hangat, sensasi pedas ini pun juga bisa dihilangkan dengan air biasa. Hanya saja bila dengan air biasa, senyawa capsaicinnya mungkin tidak begitu hilang seperti bila menggunakan air hangat. Atau lebih baik lagi bila mana kita memakan makanan pedas, bila kita dengan lidah ya, bila kita memakan makanan yang pedas itu agar cepat menghilangkan senyawa capsaicinnya, maka kita bisa meminum susu. Karena susu bisa menetralkan senyawa capsaicin tadi, sehingga pedas akan segera berkurang. Baik para praktikan sekalian, langsung saja kita akan mencoba praktikumnya. Let's go. Oke para praktikan sekalian, sekarang kita akan mencoba praktikumnya. Sebelumnya saya akan menunjukkan dulu alat bahannya. Di sini yang pertama adalah tentu saja cabai. Di sini ada cabai. Kemudian yang kedua kita hanya menggunakan HP saja sebagai timer. Kemudian nanti sebagai pereda rasa panasnya bila terasa berlebihan, nanti kita akan menggunakan air hangat atau air biasa.
Tapi di sini tidak ada air hangatnya, nanti akan kita tunjukkan langsung di keran saja biar airnya mengalir, karena kalau tidak mengalir nanti sama aja senyawa kapsaicin tidak terlarutkan, hanya tersebar di daerah tangan. Jadi kita larutkan saja menggunakan air keran air yang mengalir sehingga bisa senyawa kapsaicinnya segera hilang. Oke guys, langsung saja kita praktikkan apakah cabai. Nah di sini kita menggunakan ini cabai sayur, namanya cabai sayur saya ambil tadi dari ini. Yang pertama kita coba ini bila mana dengan menggunakan misal sedikit lombok apa ini variabelnya kita ada 2 ya. Jadi bila mana dengan sedikit lombok kemudian dengan cabai yang banyak, maka mana yang paling berasa? Di sini kita gunakan kulit sebagai media ya. Saya menggunakan HP juga untuk timer nanti kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk cabai ini bisa bereaksi dengan kulit sehingga otak ini bisa merasakan pedas. Di sini kita akan menggunakan timer stopwatch ya. Kita akan menggunakan stopwatch. Kita oleskan terlebih dahulu, kemudian kita tekan tombol. Ya emang nggak urgent. Jadi ini kan ada 2. Jadi yang bagian sini nanti kita oleskan sedikit cabai, kemudian yang daerah sini kita oleskan banyak cabai. Maka kira-kira berapa yang akan dioleskan? Ini subjeknya saya sendiri ya, jadi yang bisa merasakan saya sendiri. Oke, kita langsung aja ini langsung dioleskan saja di sini. Ini sedikit ya. Kemudian yang sini agak banyak. Kira-kira yang mana yang lebih cepat. Kemudian kita tekan tombol ini. Waktunya sudah berjalan guys. Waktu sudah berjalan. Kita tunggu di sini kira-kira manakah yang akan terasa. Di sini masih belum terasa, masih nyaman-nyaman saja, masih belum ada rasa-rasa panas, sensasi terbakar itu masih belum ada. Sudah 23 detik. 24 detik, 25 detik masih juga belum terasa. Jadi mungkin kalau kulit itu merasakan terbakarnya itu lebih lama ya dibandingkan dengan lidah. Mungkin saja ini hanya hipotesis, karena atau kita coba dilihat tidak ada rasa. Sensasinya ternyata kalau saya dilihat ini lebih terasa terbakarnya lebih cepat, karena seketika itu langsung terasa panas. Oh ini sudah, kalau di lidah itu terasa panas. Ternyata bila menggunakan lidah itu sensasi panasnya itu terasa lebih cepat. Ini sudah mulai terasa panas di sini, sudah mulai terasa panas. Kalau menggunakan kulit sudah mulai terasa panas, ini lebih terasa panas. Ini membandingkannya gimana? Oke, jadi lebih terasa Pak. Jadi kira-kira membutuhkan 1 menit ya. Kira-kira ini adalah 1 menit 14 detik di sini, ataukah kita bulatkan saja menjadi 1 menit. Dimana jadi kalau yang di sini itu tidak begitu terasa panas, tidak begitu terasa terbakar karena memang sedikit ya. Apa? Karena di sini memang sedikit cabenya sedikit, tapi di lidah ini ya meskipun sedikit ini sudah terasa menyelekit sekali ya, sudah terasa panas. Berbeda dengan di sini, tapi di sini juga terasa panas, ini di daerah sini terasa panas. Jadi ini bisa kita simpulkan pembahasannya. Baik, kita tunjukkan dulu tabel pengamatannya seperti ini. Ini langsung kita bahas di sini. Ini yang menggunakan lombok lebih banyak seperti ini. Ini ternyata rasa panasnya lebih terasa dibandingkan dengan lombok yang hanya sedikit seperti ini. Jadi ketika ada mie ayam atau apa itu kan menggunakan level-level itu ya, berarti yang levelnya lebih tinggi itu maka bisa disimpulkan bahwasanya levelnya itu memiliki cabai yang lebih banyak. Karena apa? Karena di sini kan juga zat senyawa kapsaisinnya kan lebih banyak, maka otomatis rasa pedasnya juga akan meningkat, rasa panasnya juga akan meningkat. Jadi seperti logikanya, ini logika SD. Jadi seperti itu. Begitu pula juga waktunya, kalau di sini berhubungan dengan waktu, kalau kita menggunakan lidah untuk merasakan zat senyawa kapsaisinnya maka akan lebih cepat terasa. Nah, kemudian kalau menggunakan kulit seperti ini
cukup membutuhkan waktu, dimana kalau ini kan cabai sayur, ini waktunya kira-kira 1 menit untuk merasakan panas seperti ini. Kemudian kalau di lidah ini lebih cepat terasa, kemudian lebih lama juga, lebih lama terasanya, beda dengan yang di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke praktikum yang kedua, menghilangkan sensasi pedas cabai ini. Langsung saja kita let's go ke Oke guys, sekarang kita sudah berada di mulut saya terasa panas guys. Jadi tadi rencananya menggunakan air hangat, tapi karena terlalu lama kita menggunakan air saja. Jadi di sini kita menggunakan air saja sebagai pelarut. Ya ini digosok seperti ini terus, lama-lama juga akan hilang panasnya, karena kan senyawa capsaicin di sini nanti akan terlarut dengan air, kemudian akan mengalir di sini, dia akan mengikut ke aliran, ke selokan nanti ya. Ini seperti ini terus, nanti lama-lama juga akan hilang. Sebenarnya lebih cepat menggunakan air panas, sehingga karena kan air panas bisa mengurainya lebih cepat, tapi kalau dengan air panas nanti kelamaan mulut saya juga panas ini guys. Semakin panas gitu. Ini lombok ini jadi lambe saya di sini. Menurut saya ini juga tadi saya coba untuk apa namanya, saya pakai lombok jadi terasa panas. Jadi seperti ini sudah mulai hilang. Jadi wujud terus. Ini sudah mulai hilang. Oke guys, rasanya sudah mulai hilang, meskipun agak sedikit ada panasnya juga, masih terasa, tapi ini kita tunggu saja, nanti juga akan hilang tersebut sendiri, jadi lebih enak. Baik para praktikan sekalian, sekarang kita sudah kembali lagi ke studio. Studio yang apa adanya ya, studio yang apa adanya ini ya guys. Oke, jadi sebagai pembahasannya ini kan kita praktikum tentang 2 hal, dimana kita mencoba untuk cabai ini dengan banyak sedikit, kemudian yang terakhir tadi yang percoba praktikum yang kedua tadi kan dengan air hangat. Kita bisa mengambil kesimpulan dari situ, dimana kalau kita menggunakan cabai yang lebih banyak, nah itu otomatis kan senyawa capsaicinnya lebih banyak, maka bila senyawa capsaicinnya lebih banyak, maka sensasi pedasnya itu akan terasa lebih dibandingkan dengan lombok yang hanya sedikit. Jadi sesimpel itu aja praktikum kali ini, karena cuman seperti ini lombok kemudian dengan sebagainya. Dan yang terakhir tadi di praktikum yang kedua, kita akan menghilangkan senyawa capsaicin yang ada di kulit sama ada yang di mulut itu menggunakan air saja ya. Tadi rencananya mau menggunakan air hangat, tapi kalau menggunakan air hangat karena pedasnya itu semakin terasa, jadi langsung saja kita menggunakan air biasa. Karena air biasa itu juga bisa melarutkan senyawa capsaicin. Jangan lupa untuk menggunakan air yang mengalir ya, karena senyawa capsaicinnya biar hilang juga. Oke, sekian dulu praktikum kali ini para praktikan sekalian, semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini Sebagai penyemangat dan pencari uang. Jangan lupa, karena apa? Karena kita juga mencari uang. Oke, untuk seperti biasanya, salam belajar. Terima kasih, salam belajar.